Baik, pada video yang kedua ini kita coba mengolah soal yang pertama tadi untuk kita pertanyakan. Silakan Pak Wel dulu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Abu, menyambung pembahasan di video yang pertama tadi, maka timbul pertanyaan bagi saya terkait sholat. Menurut mayoritas ulama, kalau kita dalam melaksanakan sholat itu wajib atau mayoritas ulama mengatakan harus menggunakan bahasa Arab. Mayoritas ulama mengatakan begitu. Begitupun juga dengan dasarnya hadis yang mengatakan bahwa sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Rasulullah SAW. Nah, ini dari pembahasan kita yang pertama tadi, kadangkala timbul pertanyaan juga bahwasanya yang terutama rasa itu harus dimunculkan pada saat kita sholat, karena apa yang bisa kita rasakan itulah simbol yang keluar itu sesuai dengan apa yang kita rasakan. Nah, barangkali akan menjadi persoalan pada saat yang sholat ini tidak memahami apa yang dibacanya dengan sholat itu. Jadi bagaimana dia akan merasakan apa yang tidak sesuai, simbol-simbol itu tidak sesuai dengan rasa yang dia lakukan. Nah, bagaimana kira-kira, sementara kalau kita mengatakan agar simbol-simbol itu sesuai dengan apa yang kita rasakan, berarti menggunakan bahasa yang kita pahami sendiri. Tentu ini sudah banyak terjadi, ini sangat ekstrim dan bisa-bisa dikatakan sesat. Nah, pada hakikatnya itu seperti apa kira-kira Pak Abu, dan yang sebaiknya itu seperti apa? Dan bagaimana juga bagi yang belum memahami bacaan sholat yang dalam bahasa Arab itu, baiknya bagaimana bagi kita manusia yang berakal ini? Demikian kurang lebih Pak Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wel, pertanyaannya sangat bagus. Jadi dahulu pernah terjadi di tanah Jawa Pak ya, mungkin di Jawa Timur ya. Ada sekelompok saudara kita sholatnya bahasa Indonesia. Maka ditegur oleh para ulama, jangan begitu dong, bahasa Arab. Dan itu sudah sepakatan daripada para ulama dunia. Bahkan ada beberapa dalil-dalil pokok yang mengatakan sholat itu harus bahasa Arab. Jawabnya yaitu benar Pak. Nah, kenapa harus bahasa Arab? Karena Nabi Muhammad orang Arab. Dia mengajarkan tata bahasa sholat dalam bahasa Arab. Tapi logika kita mengatakan, atau akal kita mengatakan, seandainya Muhammad itu adalah orang Amerika, dia akan berbahasa Amerika. Pasti itu. Nah, seandainya orang Indonesia, dia akan berbahasa Indonesia. Artinya, ya tidak seperti itu juga. Jangan sampai kita mengatakan orang sholat berbahasa Indonesia itu sesat. Orang sholat berbahasa Jepang sesat. Tidak begitu juga Pak. Tapi alangkah baiknya bahasa Arab. Kenapa? Di Arab bahasa Arab, di Indonesia bahasa Arab, sampai di mana-mana bahasa Arab. Jadi tidak ada yang canggung gitu. Bahasa Arab. Namun kalau ada di antara saudara-saudara kita, kaum kerabat kita, karena menurut dia bahasa Arab itu berat, susah memahami, susah meresapkan dalam batinnya, maka dia berbahasa Indonesia. Ya, kita tidak pula menyuruh dan tidak pula melarang. Tapi kita tidak berani mengatakan dia sesat Pak. Kenapa sedemikian? Karena dalam sebuah hadis dikatakan, innallaha la yanzuru suwarikum wala amalikum, walakinnallahu yanzuru ma fi qulubikum. Artinya Allah tidak melihat bentuk dan rupamu serta perbuatanmu. Artinya Allah tidak melihat gaya-gaya kita atau apa gaya Arab atau tidak. Tidak melihat pula
dalam bentuk amaliyah kita itu apa, termasuk bahasa tadi. Yang dia lihat itu di hati. Ya kalau hati itu tidak khusyuk dengan bahasa orang lain, katakanlah bahasa Arab tadi, susah dia memahami, kemudian dia berbahasa Indonesia, jangan dulu disalahkan. Biarkan saja. Pelan-pelan kita giring dia untuk belajar bahasa Arab. Biar seragam. Oh, enggak begitu Pak Abu. Karena ada kesepakatan ulama mengatakan selain berbahasa Arab itu susah. Tidak sah gitu ya. Nanti dulu saya katakan. Untuk menjelaskan ini silakan nanti Pak Wel buka surat An-Nur. Surat nomor 24 ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wal ardi was sokat kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. Tidakkah engkau Nabi Muhammad tahu bahwa sesungguhnya kepada Allah lah apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung yang merentangkan sayapnya senantiasa bertasbih. Masing-masing sungguh telah mengetahui doa dan tasbihnya. Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi surat An-Nur itu surat nomor 24 ayat 41 itu menjelaskan kepada kita bahwa alam taro annallaha yusabbihul lahu ma fis samawati wal ard wa tayru sofat. Nah, artinya adakah kamu melihat bahwa sesungguhnya kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan apa yang di bumi, termasuk burung-burung yang mengembangkan sayapnya. Jadi apa yang di langit banyak, apa di bumi banyak. Gunung mungkin, lembah, laut, danau, sungai, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian, hewan-hewanan. Nah, itu. Termasuk burung yang mengepakkan sayapnya. Itu bertasbih kepada Allah. Mensucikan Allah. Tidak menodai Allah. Nah, bahkan kulu qada alima sholatahu wa tasbihahu. Nah, semuanya itu mengetahui. Artinya semua yang disebut di langit dan di bumi tadi dia mengetahui tentang sholatnya mereka, tasbihnya mereka. Jadi si burung tadi ketika dia sholat, dia tahu dia itu lagi sholat. Nah itu. Si langit sholat, dia tahu dia sholat. Si bumi juga begitu seperti itu. Tapi di sini burung tulisannya. Nah, bagaimana burung sholat? Apakah bahasa Arab? Pak Jalil? Bahasa burung. Bahasa burung. Apakah bahasa Indonesia? Bahasa burung. Kalau harus bahasa Arab, harus kayak ditolak oleh Allah? Tentu tidak. Nah, ini jadi bahan pertimbangan bagi kita untuk mengatakan orang lain sesat hanya karena tidak berbahasa Arab. Dan ini diketahui oleh Allah. Wallahu alimu bima yaf'alu. Dan Allah mengetahui apa sih yang mereka perbuat. Allah tahu. Artinya yang penting Allah tahu maksudnya dia itu. Ya jangankan burung, Pak. Kalau orang bisu bagaimana, Pak? Suara tidak ada, kata tidak ada, bisu. Tapi dia sholat. Dia belajar membaca, belajar menulis, belajar merenung, memahami. Artinya tidak ada suaranya, tidak ada katanya, cuma ada geraknya. Apa Allah tidak ngerti? Ngertilah. Kenapa? Karena Allah tidak mendengar suara, tidak mendengar kata, tapi mendengar yang di sini. Apa beda roh orang bisu dengan roh orang tidak bisu? Sama, Pak. Intinya adalah alangkah baiknya kita berbahasa Arab dan tahu terjemahannya, paham maknanya,
Supaya apa? Keseragaman. Tapi kalau ada saudara kita yang belum pandai berbahasa Arab, dia berbahasa Indonesia, jangan pula kita salahkan. Untuk sementara silakan saja. Pas ditanya, kenapa Anda bahasa Indonesia? Aku lebih kusuk dengan bahasa Indonesia, aku lebih paham. Silakan saja, tapi berguyur-guyur bahasa Arab. Nah, itu. Tapi Pak Abu dia mengatakan kami sesat. Oh, enggak begitu juga. Kenapa? Justru langit dan bumi, gunung lembah, laut, danau, sungai, hewan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan semuanya, termasuk burung, itu sholat. Itu bertasbih. Mereka tidak menggunakan bahasa Arab, tapi bahasa burung, bahasa semut, bahasa ikan dan sebagainya. Bagi Allah no problem. Kalau kucing ngeong ngeong ngeong, silakan saja. Yang penting dia paham dengan apa yang dia katakan. Dia meresapi apa yang dia resapkan. Karena sholat itu adalah menghubungkan rasa diri kepada Rasul-Rasul dengan Allah. Terasa enggak? Nah, rasa itu yang kita suarakan, yang kita katakan dalam bentuk gerakan-gerakan. Maka aneh orang yang bersuara berkata, orang yang bergerak tapi tidak paham suaranya, tidak paham katanya, tidak paham geraknya. Nah itu, karena Allah tidak menilai itu, yang Allah nilai itu ya dalam hati itu. Makanya pada surat Al-Quran itu dikatakan, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma ta'kulun. Hai orang beriman, jangan kamu mendekati sholat. Jangan kamu hubungkan rasa dirimu kepada Allah dan Rasul kalau kamu sedang mabuk. Nah, itu. Sampai kapan? Hatta ta'lamu ma ta'kulun, sampai kamu menyadari dan tahu yang kamu katakan itu apa. Jadi memang dituntut oleh Allah untuk kita mengetahui yang kita suarakan, yang kita katakan, yang kita buat itu apa. Harus. Nah, untuk sementara ya silakan bahasa Indonesia, bahasa daerah untuk sementara, tapi pelan-pelan arahkan ke bahasa Arab. Tapi kami Pak Abu agak sungkan dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah. Kami langsung bahasa, boleh. Tapi jangan sebatas itu. Pelajari terjemahannya, paham dan maknanya, resapkan. Supaya apa? Supaya kita tidak ngalur kemana-mana, tidak ngalur ngidul gitu. Nah, karena yang kita suarakan, yang kita katakan, yang kita buat adalah simbol yang kita rasakan. Tapi rasa ini sendiri kita tidak mengerti, apalagi perbuatannya. Itu parah. Jadi gitu Pak. Gimana kira-kira? Bisa dipahami? Iya Pak Abu. Tapi kalau menurut saya kembali lagi kepada beberapa perintah dari Allah untuk dalam beberapa ayat bagi orang-orang yang berpikir. Artinya memang kita dituntut untuk berpikir, menggunakan akal pikiran dalam memahami agama ini. Ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, yang lebih baik adalah ya kita menggunakan akal kita untuk memahami bacaan Al-Quran itu, sehingga kita tetap bisa berbahasa Arab dalam sholat, tapi juga kita paham maknanya sehingga bisa merasakan Ya. menimbulkan itu. Kira-kira begitu Pak Amin. Benar. Jadi yang kita suarakan, yang kita katakan sebenarnya adalah simbol daripada apa yang kita rasakan. Makanya dari contoh kepada Pak Charlie ketika beliau bertukang mengerjakan rumah-rumah, tiba-tiba sendal beliau tertusuk paku, kena kakinya, sakit. Nah, rasa sakit ini kan tidak bisa dijelaskan bagaimana, tapi simbolnya adalah aduh. Pertanyaannya, Pak, orang Inggris juga ngomong aduh, Arab tidak. Jadi suara kata meringis, menunduk itu hanya simbol daripada apa yang dia rasakan. Makanya Allah tidak melihat yang kita buat, yang lihat itu yang dia rasakan itu apa. Jadi bagi kita yang ya kita ini cukup lumayan ini waktu yang diberikan oleh Allah dan Rasul. Apa kata Nabi? Kata Nabi, didik anakmu sholat itu usia 7 tahun. Jadi 7 tahun sampai 8 tahun ajarkan anak itu gerakannya baik. Setahun Pak, gerakannya lagi. Yang kedua, ajarkan bacaannya setahun. Itu adalah umur 8 sampai 9. Umur 9 sampai 10 ajarkan terjemahannya setahun. Nah, umur 10 tidak sholat, pukul, gebuk dia. Nah, jadi memang arahan ke sana sudah ada.
Tapi ya kebanyakan kita ini kan tidak seperti itu. Kadang-kadang kita belajar sholat itu sudah usia lanjut, usia tua. Jadi kita tidak terlalu menekan lah. Usahakan bahasa Arab. Nah, itu. Jangan bahasa Indonesia. Tapi aku tuh lain Pak Abu. Bahasa Arab aku baca, bahasa Indonesia aku baca juga. Silakan saja. Yang penting Anda paham. Daripada Anda tidak paham. Nah, itu. Makanya Anda ngalor ngidul gitu. Nah, itu Pak. Jadi usahakan sholat itu bahasa Arab untuk keseragaman, untuk kepahaman, dan kita gunakan akal kita untuk memahami itu. Nah, itu. Tapi jangan pula kita mengatakan orang yang sesat karena dia bahasa Indonesia atau bahasa apa. Kenapa? Itu mungkin step by step mereka menuju bahasa Arab, tapi dimulai dari bahasa Indonesia. Silakan saja. Dan itu tidak, ya kalau menurut pendapat kita ya tidak sesat juga kan, karena burung sholat, kucing sholat, ayam sholat, ikan sholat. Apakah mereka berbahasa Arab? Enggak juga. Bahasa ikan, bahasa kucing, bahasa burung. Dan Allah tahu apa yang mereka buat. Yang penting Allah tahu. Ini kadang-kadang kita tidak menyadari kalau kita sedang berbicara dengan Allah, itu bacanya tidak pas itu. Kenapa? Makhrajnya tidak pas. Tidak sah salatnya. Ya, yang benar itu adalah bacaannya bagus, tajwidnya bagus, makhrajnya bagus. Yang lebih penting sekali pemahaman tentang yang dibaca itu paling penting. Kenapa? Kalau bertemu orang bisu, suara tidak ada, kata tidak ada, boro-boro, tajwid, makhraj, kata, tapi Allah tahu. Jadi yang benar itu adalah bacaannya bagus, makhraj bagus, tajwid bagus. Tapi kalau belum juga, yang penting paham dan maknanya, jangan sampai lupa. Oke, Pak Wel. Pak Charlie, gimana nih? Ya, terima kasih Pak Bu. Ya. Melanjutin dari bahasan yang pertama tentang sholat, tentang Baitullah, dan pertanyaan Weldy. Pertanyaan saya simpel, untuk mendapatkan getaran rasa sholat di Baitullah hati, yang khususnya gimana Pak Bu? Karena kadang-kadang hilang timbul di saya ini Pak Bu. Ya. Ya itu aja mungkin Pak Bu, makasih Pak. Kadang-kadang dalam sholat itu teringat dompet yang hilang, Nah, gitu. posisi kursi tadi di Ya, mana. untuk merasakan lebih ibarat mendapatkan getaran di Baitullah hati ini Pak Bu. Merasakan benar-benar sholat itu tadi. Tapi kadang-kadang muncul yang seperti tadi, untuk mengembalikan kehusuannya itu gimana Pak? Ya itu aja Pak Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Charlie, pertanyaannya sangat bagus. Ya jangankan kita Pak, Allah juga punya metode. Pertama kali Allah itu memerintahkan wa'aqimi sholat, kamu dirikan sholat, wa'atu zakat, kebaikan zakat, warka'una ma'aroki'in, kamu ruku beserta orang ruku. Oke, siap ya Allah. Nah, akhirnya bagaimana cara sholat ya Allah? Diajarkan oleh Allah. Wa min haitsu farajata fawali wajhaka satrul masjidil haram. Dari manapun kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Untuk saat sekarang, Masjidil Haram itu adalah bangunan Pak, gedung atau macam rumah lah. Tuh. Nah, sesampai Masjidil Haram, apa kata Allah? Fatakhizu min maqama Ibrahim shalah. Kamu ambil sebagian makam Ibrahim, kamu sholat di situ. Bangunan lagi Pak. Setelah sebagian makam Ibrahim dipakai, ada Ka'bah di depan. Berkata lagi Allah, fal ya'budu rabb hadzal bait, kau sembah Tuhan rumah ini. Jadi pada Ka'bah. Di sini betul-betul Allah itu bernuansa, bermetode, mengajak kita keluar diri. Apakah Allah tidak tahu yang sholat itu adalah yang dalam diri? Dia bersuara, dia berkata, dia berdiri, ruku, ikhlas, sujud, duduk, yang dalam diri. Ternyata perbuatannya pada fisik. Tahu. Lalu kenapa Allah mutar-mutar keluar? Itu dia bernuansa, dia mengajak kita berpikir, melatih akal pikir kita bekerja gitu. Tapi sejatinya Allah ingatkan bahwa Baitullah itu bagi diri kita adalah hati. Sekarang ayat tadi kan, di dalam hati itu adalah ruh. Disitulah ruh bersuara, berkata, berbuat.
Lalu bagaimana suara ruh? Bagaimana kata ruh? Bagaimana perbuatan ruh? Tidak tahu kita, Pak. Maka disimbolkanlah dengan suara yang ada di lidah kita. Disimbolkanlah dengan kata yang ada kita katakan. Disimbolkanlah dengan tegak, ruku, itu. Semua itu simbol, Pak. Maka diharapkan kepada kita semua simbol tetap, tapi yang lebih penting itu adalah rasa kita yang menjadikan sebab simbol itu keluar. Sebagaimana seketika Pak Charlie kakinya tertusuk paku, tas. Yang keluar adalah kata aduh, muka meringis sambil jongkok. Suara kata meringis muka jongkok itu adalah simbol daripada rasa. Jadi suara kata gerakan kita itu adalah simbol semua, Pak. Makanya Allah katakan innallaha la yanzuru suwarikum wala amalikum walakin yanzuru ma fi qulubikum. Aku tidak melihat bentuk dan rupa kamu, gerakan kamu, perbuatan kamu, yang aku lihat itu dalam hati itu. Adakah dia itu mencerminkan atau adakah yang dia tampakkan itu sama dengan yang dia rasakan? Ternyata banyak tidak sama. Tapi Pak Abu Fikri, saya pernah memantapkan diri untuk konsen. Ya konsen, bagus. Rasa disatukan dengan rasa Rasul dan Allah, bagus Pak. Tiba-tiba saya keluar, teringat kunci mobil, teringat dompet tadi hilang, tahu dalam sholat tahu, oh di sana ada tulisan. Nah itu biasa Pak Charlie. Memang kita berada pada posisi yang tinggi. Kita bertemu Rasul dengan Allah itu kan tinggi, Pak. Jadi orang pada posisi yang tinggi, maka semua yang tidak terlihat semua, Pak. Tapi jangan diteruskan. Cukup, oh ya, Allah kasih tahu dengan kita, dompetmu di sana loh, kunci mobilmu di sana loh. Jadi yang mengingatkan kita justru Allah sendiri, Pak. Nah, untuk ini tolong Pak Wel dibaca surat janganlah kamu seperti orang yang melupakan Allah. Al-Hasan 19. Berapa berapa? Al-Hasan tadi Al-Hasan 19 ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Janganlah kamu seperti orang yang melupakan Allah. Artinya janganlah kamu itu tidak melakukan hubungan dengan Allah. Karena sholat itu menghubungkan rasa diri dengan Allah. Itu sama dengan mengingat, Pak. Karena dalam surat Toha itu jelaskan innani anallah la ilaha illa ana fa'budi wa qimis sholat li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah dan ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu sembah oleh kamu kehendaku dan dirikan sholat. Nah, dalam sholat ini yang kamu ingat adalah aku. Ternyata sholat itu adalah mengingat. Itu yang kita lakukan. Itu yang kita buat. Tidak mungkin Allah melupakan kita. Maka Allah ingat kita dan mengingatkan persoalan kita. Contoh, kunci tadi tidak ketemu. Akhirnya dalam sholat ketemu. Dompet tadi tersimpan, tidak tahu dompet di mana. Akhirnya dalam sholat dibukakan. Itu semua ada pekerjaan Allah. Mengingatkan kepada kita. Tapi ingat, jangan diteruskan. Nah, cukup sebatas itu saja gitu kan. Karena itu juga perbuatan Allah untuk kita dan anugerah Allah untuk kita. Karena kita mengingat dia ingat kita, bahkan mengingatkan persoalan kita. Jadi kalau ada orang mengatakan khusyuk itu Pak Abu Fikri, kita tidak mendengar lagi, tidak melihat lagi kecuali hanya Allah. Tidak benar juga. Khusyuk itu artinya asik. Sama dengan kita sekarang nih, hari hujan lebat, ikan berbunyi, sana sini berbunyi, tapi suara kita, bicara kita kan tidak terputus, konsen tetap. Nah gitu. Jadi ya boleh-boleh saja kita mengingat sesuatu di dalam sholat kita.
Dan itu normal karena Allah mengingatkan. Bagaimana Pak Abu? Tiba-tiba kita ingat makan, ingat rekreasi, ingat baju baru, sepatu baru, motor baru, macam-macam itu. Itu wajar Pak. Semua yang kita ingat itu adalah kebutuhan tubuh badan jasad. Kebutuhan asfalisafilin ini. Kenapa dikatakan wajar? Karena kita berada di dalamnya gitu. Tapi sama, jangan diikuti. Pas teringat, alihkan. Makanya Allah itu menjadikan rumah tempat pulang pergi. Arti tempat pulang pergi itu datang pergi, datang pergi. Apa itu rumah? Yang pertama tadi, rumah yang ada di Baitullah sana. Yang kedua, di Mekah. Yang ketiga, di masjid sekitar kita. Yang ketiga, yang keempat, di hati kita. Jadi kalau kita keluar masuk, normal itu. Jadi roh itu adalah gaib. Dialah yang sholat, dia sholat di sini. Dia tidak mencari Allah di Mekah, tidak. Tidak mencari Allah di langit, tidak mencari Allah di bumi. Dia mencari Allah di dalam rasa dirinya. Kalau sudah bercerita rasa, tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada sosok, tidak ada orang di dalamnya itu. Tapi rasa dirinya. Makanya pada surat Al-Baqarah 45, 46 Pak, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan hanya kepadanya mereka kembali. Allazina yazununa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang punya zon, punya persepsi pada saat itu dia sudah bertemu dengan Tuhan dan pada saat itu dia sudah kembali. Jadi Allah hanya melihat zon kita, persangkaan kita. Benarlah kata Allah dan Rasul, "Ana inda zonni abdi bi, in zona khairu fa khairu, in zona syarru fa syarru." Aku hanya mengikuti persangkaan hambaku. Kalau dia menyangka itu sudah sampai, ya sudah sampai. Kalau belum, ya belum. Nah, jika dia sudah merasa sampai, berarti pada waktu itulah dia sudah kembali. Itu surat Al-Baqarah 45, 46. Nah, kemudian kita ini kan terlalu banyak terlena dengan kisah-kisah Pak Charlie. Terutama kisah-kisah Nabi, Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan macam-macam. Padahal kisah-kisah itu lagi-lagi simbol itu atau hias mengajarkan kepada kita. Semua kita dikehendaki berjalan menuju Allah. Semua kita. Padahal tidak mungkin tanpa Rasul. Pertanyaannya, Rasul itu apa? Sifat. Nah, kalau kita ingin bersama Rasul, dengan Rasul, serta Rasul, karena Rasul itu sifat, ya bersifatlah di sifat itu, Pak. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Bersifat dengan sifat ini, Pak. Kalau kita sudah bersifat dengan sifat ini, sama artinya kita sudah bersama Rasul, dengan Rasul, serta Rasul. Rasul itu dengan Allah. Bersifat dulu. Apa itu sidik? Sidik artinya benar. Siapa benar? Allah dan Rasul. Kalau kita ini tidak benar, Pak, tidak beres. Makanya diperbaiki oleh Allah, dibenarkan oleh Allah. Nah, melalui siapa? Nah, melalui siapa? Ya melalui yang alat dada kita itu dulu, Pak. Wa aminu bima anzaltu fikum musaddiqal lima ma'akum wa la takunu al kafirun bi. Berimanlah kamu wahai hawa nafsu dan syaitan.
Wahai rehan rahman itu semen idafi. Wahai anasir angin, air, tanah, api yang ada tubuh. Berimanlah kamu kepada dia yang kuturunkan ada pada kamu. Itu ruh. Untuk apa? Ya dia memperbaiki perangai kamu. Berimanlah kamu kepada dia. Percayalah kamu kepada dia. Jadi Allah, Rasul, dan Nabi Muhammad berkata pada yang penasih pada kita ini, supaya penasih tadi beriman kepada ruh tadi, karena ruh itulah memperbaiki. Jadi sidik itu artinya benar. Kalau kita tidak benar, tidak baik, tidak beres, Allah dan Rasul memperbaiki, membenarkan kita. Pertama kali yang melalui diri kita sendiri, yaitu ruh tadi. Ruh inilah yang membenari, memperbaiki yang tidak baik, tidak benar dalam diri kita. Itu yang 4 anasir tadi. Nah, itu. Makanya kalau kita mendustakan suara rohani kita sendiri, boro-boro mau mendengarkan suara rohani orang lain. Itu makanya seketika Allah memberikan teguran kepada kita, Rasul memberikan teguran kepada kita melalui istri kita, anak kita, kaum kerabat kita, kita nolak. Jangankan orang lain, sedangkan suara hatinya saja dia tolak. Makanya kita perlu paham, suara kebenaran itu datang daripada Allah, tidak ada daripada yang lain. Mulai daripada ruh kita, mulai pada ruh-ruh orang lain. Nah, kalau kita sudah bisa menerima suara batin kita dengan baik, suara orang sekitar kita dengan baik, berarti sudah bisa kita mendapatkan sifat sidik. Itu satu. Kemudian amanah. Kita adalah kepercayaan Allah. Kepercayaan apa? Yang menyatakan keberadaan Allah melalui Rasul, kepada Rasul melalui ruh kita, kepada ruh pada tubuh kita. Nyatakan lain. Suara Allah, suara Rasul, suara ruh. Kata Allah, kata Rasul, kata ruh. Perbuatan Allah, perbuatan ruh, perbuatan ruh. Nyatakan dalam fisik. Sehingga nyata barang itu. Allah percaya. Maka semua perbuatan baik kita itu sejatinya adalah perbuatan Allah, tapi dipercayakan kepada kita. Gitu. Makanya yang baik-baik itu datang daripada aku, yang buruk-buruk itu datang daripada kamu. Karena kamu ikuti hawa nafsu. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Ya sampaikan suara Allah, suara Rasul, kata Allah, kata Rasul, perbuatan Allah, perbuatan Rasul melalui ruhmu. Sampaikan itu. Di kita tidak, kita ada endingnya itu. Nah, itu kita menyampaikan suara hawa nafsu kita, suara kebencian kita dalam ceramah, dalam tabligh. Jangan usah jauh-jauh, ada contoh itu. Tidak usah kita sebut ustadznya. Beliau menceritakan Ustadz Hadi Hidayat tentang musik waktu itu. Nah, apa kata beliau itu? Ada ustadz yang terkenal. Jadi dia tidak menyadari bahwa sikap dia berkata seperti itu menunjukkan kalau dia terhadap Hadi Hidayat itu ada rasa irinya, rasa dengkinya, rasa tak sukanya. Tidak mesti begitu juga. Cukup saja ada ustadz kita yang cukup terkenal, kan bisa. Kok harus berbahasa seperti itu? Hati-hati para pendakwah. Suara kata kita mencerminkan jiwa. Jiwa mencerminkan rohani kita. Sekaligus mencerminkan kapasitas kita tentang Allah dan Rasul dari kita. Nah, jika sidik sudah, amanah sudah, tabligh sudah, fatona datang sendiri, Pak. Cerdik lagi bijaksana datang sendiri. Nah, kalau sudah 4 ini kita pegang, Pak, sifat ini sudah kita bawa, sifat ini adalah hamdu. Nah, yang membawa sifat ini namanya Muhammad. Berarti kita waktu itu sudah Muhammad, Pak. Dalam bahasa ini kita sudah orang yang membawa sifat. Bersama itu otomatis kita sudah serta Rasul dengan Allah. Itu dulu yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita pahami. Bahkan Rasulullah pernah memberikan gambaran kias untuk berbicara dengan Allah itu banyak rutenya, kata Rasulullah. Apa rutenya? Pertama kali kamu harus masuk ke langit yang pertama. Apa kata penjaga langit? Wahai Jibril, engkau dengan siapa? Dengan Muhammad. Bukalah pintu langit pertama, pintu kedua, sampai pintu ketujuh. Kalau tidak dengan Muhammad, tidak dibukakan pintu langit. Kalau tidak dengan orang yang membawa sifat, tidak akan dibukakan pintu langit.
Maka hendaklah kita menjadi Muhammad, hendaklah kita menjadi orang yang membawa sifat, supaya 7 pintu lagi terbuka. Sampailah kita pada posisi yang namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha artinya apa? Kesadaran tertinggi. Nah, di kesadaran tertinggi inilah kita bisa bersuara, berkata, berdialog dengan Rasul dengan Allah. Momentum itu disebut dengan aras. Itu sudah ditunjuki oleh Allah Rasul. Trik-triknya, kiat-kiatnya. Ya kalau kita tidak paham ke sana ya kita omon-omon. Oh, Nabi Muhammad itu dibedah dadanya. Itu. Dibedah dadanya itu. Hatinya dikeluarkan. Dikeluarkan darah hitam. Dicuci. Dimasukkan iman, Islam, tauhid, ma'rifat, ditauhidkan lagi. Akal kita berpikir enggak, apa mungkin? Mungkin Pak Abu, kan hadisnya ada. Oke. Apakah memang begitu kejadiannya? Ya. Loh, kok iya? Ya kalau Allah ingin, kalau Allah berkenan kan bisa. Nah, kalau seperti itu agama ini tidak perlu lagi bagi kita. Iya. Kalau Allah berkenan, kenapa? Kenapa tidak? Allah itu memberikan agama kepada kita. Standarisasinya adalah akal fikir kita. Tidak akan lebih dari itu. Artinya, pembedahan dada itu adalah simbol, khias, pembersihan hati. Makanya dikatakan, wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahiru baiti. Aku perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumahku. Bagi siapa? Bagi ruh. Ruh yang mana? Ruh yang tawaf, ruh yang i'tikaf, yang rukun sujud. Itu yang dimaksud dengan membelah dada. Itu. Kemudian berkata lagi Nabi Muhammad, aku dibawa ke suatu tempat, di situ ada hewan. Jelas hewan. Kalau bahasa kita binatang, namanya buruk, Pak. Nah, binatang itu kalau dia selangkah sejauh mata memandang. Selangkah itu Pak, sejauh mata memandang, kan jauh Pak. Nah, kalau sejauh mata memandang, bagaimana mungkin dia naik turun lurah? Tapi hadis Nabi mengatakan, seketika dia mendaki, pendek kaki depan, panjang kaki belakang. Seketika dia menurun, pendek kaki belakang, panjang kaki depan. Ya kita kira cerita itu begitu, padahal dia menceritakan fisik kita. Buruk itu fisik kita, kendaraan kita. Kapan mendaki? Waktu kita sedang berdiri. Ini pendek kaki depan ini, panjang kaki belakang. Kapan menurun? Seketika kita sujud, pendek kaki belakang, panjang kaki depan. Semuanya simbol, Pak. Semuanya khias tentang diri kita. Itu. Termasuklah cerita tentang 7 langit. Apa itu langit? Langit itulah kapasitas akal fikir. Tentang apa? Tingkatan kaji, tingkatan pengetahuan, tingkatan ilmu. Mulai dari syariat, thorikat, hakikat, makrifat, etikat, sifat, zat 7. Kalau tidak dengan bersifat dengan sifat Muhammad, tidak bisa 7 wawasan pemikiran yang kita tembus. Tidak bisa kita sampai ke target Sidratul Muntaha sampai tertinggi. Otomatis tidak bisa kita berdialog dengan Allah dan Rasul. Makanya kita ngalur ngidul kemana-mana itu Pak. Jadi mari kita sama-sama belajar, menggali, mengkaji. Ingat, kitab Quran, kitab hadis, serta konsep-konsep organisasi adalah konsep sebagai dasar berpikir. Artinya perlu ditumbuhkan, dikembangkan sehingga ada buah. Bisa kita nikmati dalam rasa batin kita sehingga real adanya, tidak omon-omon, tidak tafsir-tafsir. Gitu Pak. Nah, kira-kira itu aja dulu Pak Charlie, Pak Wen. Semoga bermanfaat pertemuan kita malam ini bagi saudara-saudaraku, saudara-saudara kami yang ada di Indonesia. Dengan apa yang kami sampaikan malam ini, semoga Allah beri kita petunjuk, mengampunkan kesalahan kita, dan menerima segala kebaikan kita. InsyaAllah kita selamat. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.